Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas beberapa soal pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah materi yang diajarkan di kelas 10 matematika wajib di sekolah menengah atas. Nah, sebelum kita masuk membahas beberapa soal pertidaksamaan nilai mutlak, kita perlu mengingat beberapa teori yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Jadi kita akan mengingat satu, mutlak X kecil dari A, nanti jabarannya adalah X besar dari negatif A kecil dari A. Yang kedua, mutlak X besar dari A, jabarannya nanti ada dua. Pertama, X kecil dari negatif A atau X besar dari A. Ini sesuai definisi nilai mutlak ya. Kemudian yang ketiga, mutlak X kecil dari mutlak Y, dia mutlak kiri kanan, maka nanti kita kuadratkan kalau bentuk seperti ini muncul. Kemudian yang keempat, mutlak X dikuadratkan besar dari mutlak X tambah A. Ini kita misalkan kasus seperti ini, mau kecil mau besar di sini kita misalkan. Kemudian yang kelima yang kita pakai itu adalah mutlak dari X per Y, ini sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Nah, itu beberapa teori yang akan kita gunakan nanti dalam membahas soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh. Soal pertama yang akan kita berikan adalah himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 2 besar dari 5 adalah. Sesuai dengan teori yang sudah kita ingatkan tadi, kita akan menggunakannya karena tandanya ini besar. Jadi mutlak besar, maka akan ada dua kasus. Kita tulis seperti ini. Mutlak 3x tambah 2 besar dari 5. Ini jika dan hanya jika pertama adalah 3x tambah 2 kecil dari negatif 5 atau yang keduanya 3x tambah 2 besar dari 5. Oke, kemudian kita akan menghilangkan positif 2 ini dengan menambahkannya dengan negatif 2 kedua ruas. Berarti ini 3x tambah 2 kurang 2 kecil dari negatif 5 kurang 2 atau 3x tambah 2 kurang 2 besar dari 5 kurang 2. Ini saling menghilangkan. Boleh kita coret. Begitu juga ini. Sehingga kita peroleh 3x kecil dari negatif 7 atau 3x besar dari 3. Selanjutnya ini kita akan bagi dengan 3. Berarti 3x bagi 3 dapat x kecil dari negatif 7 per 3. Jadi negatif 7 dibagi 3. Atau ini sama-sama bagi 3. Berarti 3x bagi 3 adalah x besar dari 3 bagi 3, 1. Maka himpunan penyelesaiannya nanti adalah X di mana X kecil dari negatif 7 per 3 atau X besar dari 1. Oke, itu himpunan penyelesaian dari soal pertama kita, yaitu mutlak 3x tambah 2 besar dari 5. Kita akan lanjutkan soal kedua. Oke, soal kedua yang akan kita bahas adalah himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 3 kecil dari 1 dan 2x kecil dari 3 adalah. Jadi di sini kita memiliki dua pertidaksamaan. Pertama pertidaksamaan mutlak dan yang kedua ini pertidaksamaan biasa ya. Kebetulan tandanya sama. Maka kita akan menyelesaikan soal ini dengan secara simultan atau secara serentak. Jawab. Mutlak karena ini tandanya kecil, maka ini akan menjadi mutlak 2x kurang 3 kecil dari 1 jika dan hanya jika tadi teorinya adalah 2x kurang 3 besar dari negatif 1 kecil dari 1. Dan yang satu laginya adalah 2x kecil dari 3. Ini dapat kita langsung x kecil dari 3 per 2. Berarti ini sudah selesai. Tinggal yang ini kita selesaikan. Ada 3 ruas di sini. Kita akan mencari nilai X. Maka langkah pertamanya adalah kita akan menghilangkan 3 di sini.
menghilangkan negatif 3 berarti kita tambah semua ruas ini dengan positif 3. Berarti negatif 1 tambah 3 kecil dari 2x kurang 3 tambah 3 kecil dari 1 tambah 3. Maka ini habis. Maka kita dapatkan di sini adalah 2 besar kecil dari 2x kecil dari 4. Selanjutnya kita akan menghilangkan 2 ini, berarti kita bagi semuanya dengan 2. Berarti 2 bagi 2 1 kecil dari 2x bagi 2x kecil dari 4 bagi 2 2. Dan ini adalah yang terakhir tadi adalah x kecil dari 3/2. Nah, semua nilai ini akan kita pindahkan ke garis bilangan. Kita pindahkan ke garis bilangan untuk yang ini. Maka ini 1 dan ini 2. X berarti jawabannya ini bulatannya kosong. Ini ya, ini daerahnya. Kemudian yang ini daerahnya adalah 3/2 kecil. Di bulatannya juga kosong, tidak masuk. Kayak ini. Nah, kalau ini digabungkan maka daerahnya adalah 1, 2, ini 1, kemudian 3/2. Nah, daerahnya nanti adalah maka daerah yang paling sering dilewatinya atau yang diarsir 2 kali ini adalah solusinya. Maka HP-nya nanti adalah X, di mana X berada di antara 1 sampai 3/2. Oke, itu tadi jawaban soal himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 3 kecil dari 1 dan 2x kecil dari 3. Oke, soal selanjutnya yang kita berikan di sini adalah himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 1 kecil dari mutlak 2x kurang 3 adalah. Nah, soal ini kita menemukan di ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama bernilai mutlak. Maka sesuai dengan teori yang sudah kita bahas tadi, bahwa cara menyelesaikannya ada kita kuadratkan kedua ruasnya ya. Jawab. Maka 2x tambah 1 dikuadratkan kecil dari 2x kurang 3 dikuadratkan. Nah, cara mudah menguadratkan ini sudah ada di video kita sebelumnya. Maka ini kita kuadratkan dengan cara Al-Khawarizmi. 2x kuadrat berarti ini 4x kuadrat. Kita kalikan semua ini, 2 kali 1 kali 2 berarti tambah 4x. 1 kuadrat 1. Kecil dari 2x kuadrat 4x kuadrat. 2 kali negatif 3 kali 2 adalah negatif 12x. Negatif 3 dikuadratkan tambah 9. Sehingga ini karena sama, saling menghilangkan. Kemudian 4x ini 12x. Berarti 4x tambah 12x kecil dari 9 kurang 1. Berarti kita dapatkan 16x kecil dari 8. Sama-sama bagi 16 berarti x kecil dari 8/16 berarti setengah. Oke, maka himpunan penyelesaiannya nanti adalah X, di mana X kecil dari setengah. Oke, ini solusi dari himpunan penyelesaian mutlak 2x tambah 1 kecil dari mutlak 2x kurang 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal keempat ini. Ini agak mirip nanti dengan soal yang ketiga tadi. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 1 kecil dari 2 kali mutlak x kurang 6. Karena ini mutlak kiri kanan dengan cara yang sama dengan soal nomor 3, maka kedua ruas nanti kita kuadratkan. Jawab. 3x tambah 1 kuadrat kecil dari 2x kurang 6 dikuadratkan. Maka soal ini kita kuadratkan dengan cara seperti tadi. 3x kuadrat adalah 9x kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali 1 kali 3, 6x ditambah 1 kuadrat 1. Kecil dari ini 4. Yang ini kita kuadratkan x kuadrat.
kurang 12X dikurang tambah ya 36. Nah, kemudian kita selesaikan yang ruas kanan ini tetap dulu 9X kuadrat tambah 6X tambah 1 kecil dari 4X kuadrat kurang 48X ditambah 144. 4 kali 36 144 ya. Oke, kemudian ini kita satu ruaskan. 9X kuadrat dikurang 4X kuadrat 5X kuadrat 6 tambah 48 ditambah 54X kemudian dikurang 1 dikurang 144 berarti 143 kecil dari 0. Nah, ini kemudian kita faktorkan kecil dari 0. 5X ini X 143 itu adalah negatif 11 dikali 13. Negatif 11 dikali 13. Oke, ini faktornya. Dan kita dapatkan nanti X-nya yang pertama itu adalah 11/5 atau satu laginya X sama dengan negatif 13. Ini kita pindahkan ke garis bilangan. Jadi bedanya tadi dengan soal yang ketiga ini adalah garis bilangannya ya. Berarti ini negatif 13 di sebelah kiri, kemudian 11/5. Nah, di antara negatif ini dengan positif ada 0, kita ini masukkan dulu yang ini 0 negatif. Berarti tandanya di sini adalah negatif, di sini positif, sini positif. Yang diminta soal kita adalah kecil dari 0 itu berarti negatif. Keduanya tidak masuk. Ini jawabannya. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X berada di antara negatif 13 kecil dari 11/5. Berada di antara negatif 13 sampai 11/5. Ini soal kita tadi tentang himpunan penyelesaian dari 3X tambah 1 kecil dari 2 kali mutlak X kurang 6. Oke, soal yang kelima yang akan kita bahas adalah himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang 4 kuadrat besar dari 4 kali mutlak X kurang 4 tambah 12. Karena ininya sama ya, dan ada unsur kuadratnya di sini bagian yang sama tersebut, maka ini kita misalkan ya. Kita misalkan kan X kurang 4 itu sama dengan P, atau P sama dengan X kurang 4, sehingga bentuk ini dapat kita tulis menjadi P kuadrat besar dari 4P tambah 12. Ini kita jadikan satu ruas, kita peroleh P kuadrat kurang 4P kurang 12 besar dari 0. Kemudian ini kita faktorkan. Kita dapatkan adalah P kurang 6 P tambah 2 besar dari 0. Dan ini kita peroleh solusinya nanti adalah satunya adalah negatif 2 dan ini positif 6. Kemudian kita masukkan di antara negatif 2 dan 6 ini ada 0, 0, 0 negatif, berarti sini negatif, ini positif, ini positif. Daerah yang dimintanya adalah besar dari 0. Besar dari 0 berarti positif. 6-nya tidak masuk ya. Oke, ini solusinya yang pertama. Itu solusi yang pertama. Kemudian kita dapatkan tadi nilai P-nya ada 2, berarti P-nya kecil dari negatif 2 yang ini. Kemudian atau satu lagi P-nya adalah besar dari 6. Nah, kita kembalikan ke P. Kita kembalikan ke P, yaitu mutlak X kurang 4 kecil dari negatif 2. Nah, untuk yang ini, nilai mutlak ini tidak mungkin lebih kecil dari negatif.
Tidak mungkin lebih kecil dari negatif. Berarti ini langsung kita katakan tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Karena ini jawabannya himpunan kosong. Nilai mutlak itu tidak mungkin kecil dari negatif. Jadi himpunannya adalah himpunan kosong. Nah, sedangkan yang kedua ini mutlak X kurang 4 besar dari 6. Mutlak X kurang 4 dari 6. Yang ini kembali seperti contoh sebelumnya, akan ada dua kasus yang akan kita bahas. Yang pertama, X kurang 4 kecil dari negatif 6, atau satu laginya nanti X kurang 4 besar dari 6. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Di sini, pertama, X kurang 4 kecil dari negatif 6 atau X kurang 4 besar dari 6. Ini X kecil dari negatif 2 atau X besar dari 10. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya nanti adalah yang ini saja ya. Karena ini tidak memenuhi, berarti tidak kita ambil. Kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kecil dari negatif 2 atau X besar dari 10. Itu solusi dari soal kita yang nomor 5. Mutlak X kurang 4 kuadrat besar dari 4 mutlak X kurang 4 tambah 12. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Ini agak unik soalnya. Himpunan penyelesaian dari mutlak negatif X kuadrat tambah 2X kurang 2 kecil dari 2. Nah, seperti tadi, karena ini tandanya kecil, kemudian di sini adalah nilai mutlak, maka penyelesaiannya nanti kita dapat tulis jawab adalah negatif X kuadrat tambah 2X kurang 2 besar dari negatif 2 kecil dari 2. Ya. Kemudian kita akan membahas satu persatu. Yang pertama sebelah sini ya, kita akan bahas negatif X kuadrat tambah 2X kurang 2 kecil dari 2. Kemudian ini kita jadikan satu ruas. Jadi negatif X kuadrat tambah 2X kurang 4 kecil dari 0. Kemudian agar ini lebih mudah, berarti kita kalikan dengan negatif 1 menghilangkan tanda negatifnya. Kita peroleh X kuadrat kurang 2X tambah 4 kecil dari 0. Nah, sekarang sepertinya ini akan susah difaktorkan. Akan kita cek dulu diskriminannya ya. Karena susah difaktorkan, kita cek diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sini kita dapatkan nilai D-nya negatif 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4. Ini kelihatan ini 4 kurang 16 sama dengan negatif 12 kecil dari 0. Karena D-nya kecil dari 0, kemudian A-nya besar, D-nya kecil, D kecil dari 0, dan A-nya itu positif 1 ya, A-nya 1, maka kasus ini kita sebut sebagai definite positif. Jadi ini bentuk ini kita sebut sebagai definite positif. Nah, karena kasusnya definite positif, maka dia dipenuhi untuk semua X elemen R ya. Sehingga HP-nya nanti kasus ini, HP-nya itu adalah X elemen R. Semua bilangan real karena kasusnya definite positif. Selanjutnya kita bahas kasus kedua. Kasus kedua kita nanti adalah negatif X kuadrat tambah 2X kurang 2 besar dari negatif 2. Kemudian kalau ini habis ya. Sehingga diperoleh negatif X kuadrat tambah 2X besar dari 0. Kalau kita kalikan ini dengan negatif 1, X kuadrat kurang 2X besar dari 0. Sehingga
kita dapatkan nanti, maaf ini tinggal X-nya. Nah, ini dia. X kuadrat, kita tulis lagi, X kuadrat tambah 2X. 2X. Nah, ini kita faktorkan, X kali X kurang 2 besar dari 0. Kita pindahkan ke garis bilangannya. Ini ada 0, ada 2. Sini ada 1. 1 kita masukkan ke sini. 1 kurang 2 kali 1. 1 kurang berarti negatif 1 ya. Negatif apa positif? Tanda pertidaksamaannya, maaf kalau ini tanda pertidaksamaannya berubah ya. Iya, harusnya tanda pertidaksamaannya berubah. Berarti yang di atas tadi juga berubah tanda pertidaksamaannya. Jadi ketika dikali negatif 1, tanda pertidaksamaan berubah. Berarti ini harusnya besar dari 0. Definit positif. Ini juga ketika dikali dengan negatif 1, berarti ini juga tandanya berubah kecil. Oke. Tandanya berubah kecil. Sekali lagi kita masukkan di antara 0 dan 2 ini ada 1. 1 kuadrat 1 kurang 2 kali 1 berarti negatif 1. Berarti negatif tandanya di sini. Ini positif, ini positif. Ketika kita masukkan ke dalam, berarti ini dia jawabannya negatif ya. Kenapa negatif? Karena kecil dari 0 yang dimintanya. Nah, sekarang kita iriskan antara ini dengan X elemen R. Maka jawabannya adalah ini ya, himpunan yang lebih kecil. Maka HP-nya nanti adalah X, di mana X di antara 0 sampai 2. Oke, itu tadi jawaban dari mutlak negatif X kuadrat tambah 2X kurang 2 kecil dari 2. Tadi kita menemukan beberapa kesalahan. Yang perlu diingat di sini adalah ketika kita mengalihkan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah ya. Tanda pertidaksamaan berubah. Jadi di sini tadi kita melakukan kekeliruan dan ini diperbaiki. Ini definit positif jadinya. Kemudian ini juga ketika kita mengalihkan dengan tanda negatif, tanda pertidaksamaan dari besar berubah menjadi kecil ya. Maka ini tadi menjadi daerah solusinya. Oke, jadi solusi, gabungan solusi antara yang pertama ini dengan yang kedua, ini semua himpunan bilangan real karena dia definit positif dengan daerah ini, maka irisannya nanti tentu dengan himpunan yang kecil, yaitu X, di mana X di antara 0 sampai 2. Oke, untuk soal ketujuh kita berikan seperti ini bentuk soalnya. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3/2X kurang 1 besar dari 1 adalah. Kita akan menyelesaikan soal seperti ini. Maka kita tulis dulu jawab. Kita tulis kembali bentuk mutlak 3/2X kurang 1 besar dari 1. Dari sini kita tahu bahwa X-nya tidak boleh setengah ya. X-nya tidak boleh setengah. Kenapa tidak boleh? Karena terjadi pembagian dengan 0 nanti. Kemudian bentuk ini dapat kita tulis lagi mutlak 3 dibagi dengan mutlak 2X kurang 1 besar dari 1. Nah, hal ini boleh, perhatikan bentuk ini boleh dikali silang karena selalu akan bernilai positif gitu ya. Dijamin selalu positif, sehingga ini boleh dikali silang ke sini ya. Berarti mutlak 3 besar dari 1 dikali ini mutlak 2X kurang 1. Sehingga kita mendapatkan bentuk terakhirnya adalah mutlak 3 besar dari mutlak 2X kurang 1. Kemudian kita tulis kembali bentuknya. Jadi mutlak 2X kurang 1 kecil dari 3. Nah, bentuk ini sudah seperti soal-soal di awal tadi. Maka karena dia kecil, maka dapat kita tulis menjadi 2X kurang 1 besar dari negatif 3 kecil dari 3. Ini kita hilangkan negatif 1, berarti ketiga ruas ini kita tambah dengan 1 ya. Negatif 3 tambah 1 kecil dari 2X kurang 1 tambah 1 kecil dari 3 tambah 1. Negatif 3 tambah 1 negatif 2 kecil dari, ini habis ya, saling menghilangkan, 2X kecil dari 4. Ketiga ruas kita bagi dengan 2.
negatif 2 bagi 2 negatif 1 kecil dari ini X kecil dari 2X bagi 2X ya, 4 bagi 2 2. Oke. Nah, kemudian kita ingat syaratnya yang pertama tadi, kalau X-nya tidak sama dengan setengah. Nah, dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah, kita gabungkan X, di mana X di antara negatif 1 sampai 2 dan X tidak sama dengan setengah. Oke, ini jawaban dari himpunan penyelesaian mutlak 3 per 2X kurang 1 besar dari 1. Oke, soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 3 per X kurang 1 kecil dari 1. Nah, soal ini pengembangan dari soal nomor 7 tadi. Kita akan melihat cara menyelesaikannya. Nah, ini sebenarnya lebih sederhana ya. Nah, ini dapat kita jawab. Mutlak dari ini dapat kita tulis menjadi mutlak X tambah 3 dibagi dengan mutlak X kurang 1 kecil dari 1, dengan syarat di sini X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Karena kalau masuk nanti 1 terjadi pembagian dengan 0. Kemudian ini boleh kita kali silang, mutlak X tambah 3 kecil dari mutlak X kurang 1. Nah, seperti tadi, karena ini mutlak kiri kanan ya kita tinggal kuadratkan. Berarti X tambah 3 kuadrat kecil dari X kurang 1 kuadrat. Kita jabarkan ini. X kuadrat tambah 6X tambah 9 kecil dari X kuadrat kurang 2X tambah 1. Oke, seperti ini habis. Saling menghilangkan dia. 6 tambah 2 berarti 8X kecil dari 9. 1 kurang 9 negatif 8. Berarti X kecil dari negatif 1. Ya, X kecil dari negatif 1. Maka kita dapat menulis himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kecil dari negatif 1. Nah, ini nggak perlu masuk ya, karena X tidak sama dengan 1 tidak berada di sini. Jadi cukup kita tulis sebagai X, di mana X kecil dari negatif 1. Oke, selanjutnya kita berikan soal ke-9. Dan ini tandanya besar sama ya, tandanya besar sama. Kita akan mencoba menyelesaikan soal seperti ini. Kita akan lihat apakah penyelesaian dari soal seperti ini bisa berbeda atau sama saja dengan soal sebelumnya gitu ya. Kita akan coba selesaikan soal seperti ini dengan baik. Nah, kita tulis kembali soal yang kita miliki ini. Kita jawab. Kita punya sekarang adalah tandanya besar. Nah, ini tandanya besar. Apakah caranya akan sama dengan cara seperti tadi soal yang kita miliki, yaitu mutlak 5 ya. Maaf, ini 5. Ini mutlak 5. Kita tulis kembali soalnya 5x kurang 1 per x tambah 2 besar dari 1. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kita tulis dulu lagi 5x kurang 1 per x tambah 2 besar sama dari 1. Dari sini ketahuan apa? Kalau x-nya tidak boleh negatif 2 ya. Karena kalau negatif 2 di sini masuk terjadi pembagian dengan 0. Itu dulu syarat pertamanya. Kemudian kita coba selesaikan soal ini. Karena dia tandanya besar, akan ada dua kasus. Kasusnya adalah 5x, kasus pertama 5x kurang 1 per x tambah 2 ini besar sama 1, atau kasus keduanya adalah 5x kurang 1 per x tambah 2 kecil sama dari 1. Oke, kita akan selesaikan ini secara serentak atau secara simultan. Ini kita
usahakan ruas kanan ini kecil dari negatif 1 ya. Kita usahakan ruas kanan ini 0. Berarti ini dipindahkan ke sini, jadi sama-sama dikurangi 1 gitu ya. Berarti 5x kurang 1 per x tambah 2 kurang 1 besar sama 1 kurang 1 0. Langsung aja. Atau kemudian ini 5x kurang 1 per x tambah 2. Ini pindahkan ke sini, ini sama-sama ditambah 1 ya. Berarti ini tambah 1 kecil sama dari 0. Oke. Itu soal kita. Kemudian kita coba selesaikan. Ini samakan dulu penyebutnya karena kita mengurangkan pecahan, berarti x tambah 2. Berarti ini tetap 5x kurang 1. Berarti ini kurang x kurang 2 gitu ya. Besar sama dari 0, atau ini juga sama. Berarti x tambah 2. Kemudian ini tetap 5x kurang 1, berarti tambah x tambah 2 kecil sama dari 0. Oke, ini kurang 1. Nah, 5x kurang x berarti dapat 4x kurang 3 per x tambah 2 besar sama dari 0, atau ini 5x tambah x 6x tambah 1 per x tambah 2 kecil sama dari 0. Oke. Kemudian bagian yang pertama ini dan yang kedua ini kita lihat faktornya, kita pindahkan ke garis bilangan ya. Kita bikin ke garis bilangan. Tentu ini 3/4 ya. Positif 3/4. Ini negatif 2. Nah, kita ingat kalau x-nya tidak boleh negatif 2, berarti negatif 2-nya tidak masuk. Oke, bulatannya kosong, sedangkan 3/4-nya masuk karena dia besar sama. Oke, itu dulu analisanya. Kemudian antara negatif sampai positifnya ada 0. Kita coba masukkan sini 0, negatif 3, 0 tambah 2, berarti negatif. Sini negatif, ini positif, ini positif. Berarti yang dimintanya besar dari 0, besar dari 0 berarti positif ke sini. Oke, ini solusinya untuk kasus ini. Kasus yang ini satu lagi, atau ini 6 berarti min 1/6 ya, min 1/6 dan negatif 2. Jadi negatif 2 tidak boleh masuk, bulatannya kosong. Negatif 1/6-nya masuk ya. Oke. Kemudian kita tandakan ini 11, ini negatif 1/6 ada 0 sini ya. 0, 1, 0, 2, berarti setengah, berarti ini positif. Negatif, positif. Yang dimintanya adalah negatif. Oke, ini negatif kecil dari 0 itu negatif. Nah, ini solusinya. Nah, dari dua daerah yang diarsir ini, sekarang kita coba iriskan ya. Kita coba gabungkan. Ini daerahnya yang mana? Yang mana daerahnya? Kita coba gabungkan di sini. Tapi sepertinya tidak ngaruh ya, karena dia tidak tidak ketemu ya. Jadi boleh kita langsung bikin HP-nya. Himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana yang pertama ini dikasih, berarti x kecil saja dari negatif 2, atau ini x besar sama dari 3/4, atau satu lagi yang ini, berarti x besar dari negatif 2 kecil sama dari negatif 1/6. Oke, ini himpunan penyelesaian dari kasus kita, himpunan penyelesaian dari mutlak 5x kurang 1 per x tambah 2 besar dari 1. Oke, kita berikan soal ke-10. Himpunan penyelesaian dari mutlak x per 3 kurang 2 kecil dari 6. Ini akan menjadi soal terakhir kita untuk membahas soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita perhatikan ini bentuknya adalah agak unik ya, agak unik. Kemudian kita akan coba menyelesaikannya. Kita jawab. Ya,
Ini kita modifikasi dulu mungkin bentuknya. Dapat kita modifikasi mutlak X per 3 kurang 2 kecil dari kecil dari 6. Kemudian kita modifikasi ini, kita mungkin bisa mengeluarkan sepertiga. Coba kita keluarkan sepertiga mutlak, jadinya X kurang 6 kecil sama dari 6. Oke, ini modifikasinya. Ini sebenarnya mutlak juga ya, ini mutlak. Nah, mutlak. Nah, karena ini konstanta, berarti mutlak dari sepertiga ya. Oke, jadi mutlak dari sepertiga boleh kali silang. Jadi mutlak X kurang 6 sepertiga ini kali ke sini kecil sama dari 6 kali 3 18 ya. 18. Nah, seperti tadi, ini jabarannya adalah X kurang 6 besar sama dari negatif 18 kecil sama dari 18. Ini kita selesaikan. Sama-sama ketiga ruas ini kita tambah dengan 6, berarti negatif 18 tambah 6 kecil sama dari X kurang 6 tambah 6 kecil sama dari 18 tambah 6. Berarti ini jadinya adalah negatif 12 kecil sama dari, ini habis ya, X kecil sama dari 24. Sama dari 24. Selesai. Oke, dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X besar sama dari negatif 12 kecil sama dari 24. Oke, itu soal terakhir kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Dan bisa juga meninggalkan komentar di kolom komentar ya.